wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Askaya Syifa Fuadia. Saya Santami Santika Dewi Sitohang. Dan saya Tiara Yunitasari. Di sini kita akan membahas tentang sistem perencanaan sumber daya ERP. Nah, sumber daya perusahaan. Manajemen sumber daya perusahaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya manusia, keuangan, material, teknologi, maupun informasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi sumber daya itu semua hal yang dipakai perusahaan buat jalan bisnisnya, mulai dari orangnya, uangnya, barang-barangnya, teknologi, sampai informasi. Intinya semua itu harus dikelola dengan baik biar perusahaan bisa jalan lebih efektif dan efisien. Lalu ada ERP. ERP merupakan sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai fungsi dan aktivitas perusahaan sehingga setiap divisi dapat bekerja secara data yang sama secara real time. Nah, ERP itu sistem yang nyatuin semua divisi dalam perusahaan. Jadi bagian keuangan, gudang, produksi, marketing semua pakai data yang sama. Karena udah terhubung, kerja jadi lebih cepat, lebih rapi, dan datanya nggak berbeda-beda. Nah, di sini ada strategi optimasi kinerja perusahaan melalui ERP. Yang pertama ada integrasi proses bisnis, yang kedua ada otomasi operasional, yang ketiga ada keputusan berbasis data, keempat ada transparansi dan monitoring, dan yang terakhir ada standarisasi proses. Nah, terus pertama itu kan ada integrasi proses bisnis biar tiap divisi nyambung kerjanya. Lalu yang kedua itu ada otomasi operasional, jadi kerjanya yang manual bisa otomatis. Lalu ketiga itu ada keputusan berbasis data karena datanya real time dan akurat. Keempat itu ada transparansi dan monitoring, jadi semua aktivitas bisa dipantau. Terakhir ada standarisasi proses biar cara kerja tiap divisi nggak berbeda-beda. Selanjutnya ada analisis kebutuhan ERP. Yang pertama identifikasi proses bisnis. Nah, kita harus tahu dulu alur kerjanya yang sekarang kayak apa. Lalu kedua ada menentukan masalah dan kesenjangan atau gap analisis. Nah, kedua ini menentukan masalah dan gap, bagian mana yang masih ribet atau bermasalah. Lalu yang ketiga ada menetapkan tujuan implementasi. Nah, yang ketiga ini menetapkan tujuan implementasi ERP mau dipakai buat apa sih? Nah, yang keempat ada menentukan kebutuhan fungsional. Nah, keempat ini menentukan kebutuhan fungsional, fitur apa aja yang dibutuhin. Dan yang terakhir ada menentukan kebutuhan teknis. Nah, menentukan kebutuhan teknis ini biar sistemnya nanti bisa jalan dengan baik. Oke, selanjutnya di sini ada seleksi ERP. Ada berbagai macam seleksi ERP. Yang pertama itu ada menyusun kriteria evaluasi. Pertama, kita itu perlu menyusun kriteria evaluasinya terlebih dahulu. Biasanya kriterianya ini tuh meliputi fitur yang dibutuhkan, perkiraan biaya, tingkat skalabilitas, sistem untuk jangka panjang, keamanan data, dan juga kualitas vendor support. Jadi dengan kriteria yang jelas, proses seleksi ini jadi lebih terarah dan juga objektif. Selanjutnya tuh ada membandingkan vendor ERP. Jadi setelah kriterianya ada nih, kita mulai membandingkan vendor ERP. Misalnya seperti SAP, Oracle, Odoo, Microsoft Dynamics, dan vendor lainnya. Di tahap ini tuh kita melihat perbedaan fitur, harga, fleksibilitas, sampai bagaimana reputasi masing-masing vendor. Nah, berikutnya itu ada menilai kesesuaian fitur. Jadi kita menilai apakah fitur dan modul yang ditawarkan benar-benar sesuai kebutuhan bisnis. Misalnya, apakah modul keuangan, inventory, HR, atau produksi sudah mendukung proses bisnis perusahaan. Jadi bukan sekadar banyak fitur, tapi apakah fiturnya itu relevan. Nah, selanjutnya itu ada uji demo atau proof of concept. Biasanya perusahaan juga meminta demo atau proof of concept. Jadi tahap ini tuh kita bisa lihat langsung bagaimana sistemnya ini berjalan. Dari demo ini kita bisa tahu nih apakah alur kerjanya mudah dipahami, tampilannya user friendly, dan apakah sistemnya benar-benar memenuhi kebutuhan. Lalu selanjutnya ada evaluasi total cost of ownership atau TCO. Jadi kita hitung total cost of ownership-nya. Jadi bukan cuma biaya lisensinya aja, tapi juga biaya implementasi, pelatihan pengguna, maintenance, sampai biaya upgrade jika nanti dibutuhkan. Tujuannya supaya perusahaan ini tahu biaya jangka panjang secara menyeluruh. Lalu yang keenam itu ada menilai reputasi dan support vendor.
Kita juga perlu lihat nih reputasi vendor dan kualitas support yang mereka berikan. Apakah vendor responsif jika ada masalah, dan berapa lama mereka sudah berpengalaman di bidang ERP. Hal ini tuh penting karena ERP ini kan dipakai jangka panjang, jadi support dari vendor juga sangat berpengaruh. Nah, lalu yang terakhir itu ada pengambilan keputusan. Setelah semua aspek dievaluasi, mulai dari fitur, harga, demo, hingga reputasi vendor, barulah dilakukan pengambilan keputusan. Perusahaan memilih sistem ERP yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, paling efisien, dan memberikan manfaat jangka panjang. Nah, selanjutnya ada implementasi ERP. Yang pertama, implementasi ERP selalu dimulai dari perencanaan proyek. Di tahap ini, perusahaan menentukan timeline, membentuk tim implementasi, dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan yang jelas sangat penting supaya proses implementasi berjalan teratur dan tidak keluar jalur. Lalu yang kedua, ada konfigurasi sistem. Jadi setelah perencanaan, sistem mulai dikonfigurasi. Di sini tim menyesuaikan ERP dengan kebutuhan bisnis, seperti mengatur modul, membuat alur kerja, menetapkan role dan hak akses pengguna, sampai menyesuaikan tampilan atau form yang diperlukan. Yang ketiga ada migrasi data. Selanjutnya adalah migrasi data, yaitu memindahkan data dari sistem lama ke ERP yang baru. Data seperti data pelanggan, inventaris, transaksi, dan laporan lama harus dipastikan bersih dan benar sebelum dimasukkan. Jika data tidak rapi, maka sistem baru bisa mengalami error. Yang keempat itu ada pelatihan pengguna atau user training. Jadi setelah sistem siap, pengguna juga perlu mendapatkan pelatihan. Tujuannya supaya mereka ini bisa mengoperasikan ERP dengan benar. Karena walaupun sistemnya sudah bagus, kalau penggunanya belum paham, maka implementasinya bisa gagal. Jadi user training ini sangat penting. Yang kelima ada uji coba sistem atau testing. Sebelum dipakai beneran, sistem itu harus diuji terlebih dahulu. Testing ini dilakukan untuk melihat apakah alur kerja sudah sesuai, apakah fitur berjalan normal, dan apakah ada bug atau masalah yang harus diperbaiki. Tahap ini membantu memastikan sistem stabil sebelum go live. Nah, yang terakhir ini ada go live atau evaluasi. Kalau semua sudah siap dan hasil testing memuaskan, sistem masuk ke tahap go live, yaitu mulai digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Setelah go live, tim melakukan evaluasi untuk melihat apakah sistem sudah berjalan optimal atau masih perlu penyesuaian. Selanjutnya ada integrasi ERP. Yang pertama, integrasi antar modul ERP. Pertama, integrasi ERP memastikan semua modul yang ada di dalam sistem bisa saling terhubung. Misalnya, modul keuangan harus terhubung dengan modul penjualan, inventory, dan juga pembelian. Jadi dengan integrasi ini, data cukup dimasukkan sekali tapi bisa dipakai di seluruh bagian. Hasilnya, proses bisnis jadi lebih cepat dan meminimalkan kesalahan. Lalu yang kedua ada integrasi dengan sistem eksternal. Kemudian ERP juga harus bisa terhubung dengan sistem eksternal. Contohnya, integrasi dengan marketplace, payment gateway, software akuntansi, atau aplikasi internal lainnya. Integrasi ini penting supaya alur kerja perusahaan tidak terputus meskipun memakai banyak sistem. Yang ketiga ada standarisasi data. Supaya integrasinya berjalan lancar, data harus distandarisasi terlebih dahulu. Artinya, format data seperti kode produk, nama pelanggan, atau struktur laporan harus konsisten. Kalau datanya berantakan, maka integrasi ini bisa gagal atau menghasilkan laporan yang salah. Lalu yang keempat ada sinkronisasi real time. Selanjutnya ini, jadi dengan sinkronisasi ini, setiap perubahan data langsung diperbarui di semua modul atau aplikasi yang terhubung. Jadi seluruh departemen atau divisi selalu melihat informasi yang sama dan paling terbaru. Lalu yang kelima ada integrasi menggunakan API. Mayoritas ERP modern pasti memakai API untuk integrasi. API memudahkan sistem ERP berkomunikasi dengan aplikasi lain secara cepat dan aman. Jadi dengan API ini, integrasi jadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan bisa disesuaikan ketika ada kebutuhan baru. Nah, yang terakhir itu ada monitoring dan maintenance integrasi. Terakhir, integrasi harus terus dipantau dan dirawat. Karena kalau ada modul atau aplikasi eksternal yang bermasalah, integrasinya bisa ikut terganggu. Jadi perusahaan biasanya melakukan monitoring rutin untuk memastikan semua aliran data dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya error.
Kemudian selanjutnya ada manajemen data, analis, dan keamanan dalam ERP. Yang pertama, manajemen data, yaitu tujuannya untuk mengintegrasikan dan mengelola data dari berbagai departemen seperti keuangan, SDM, rantai pasok ke dalam satu platform yang terpusat. Fokusnya yaitu untuk menghapus silo data, memastikan data bersih, konsisten, dan tersedia untuk semua pengguna yang berwenang. Praktiknya seperti tata kelola data yang baik, integrasi data yang lancar, dan memastikan privasi data sejak awal. Yang kedua ada analisis ERP, yaitu perannya menganalisis data operasional yang kompleks menjadi insight atau wawasan bisnis yang dapat ditinjak lanjuti. Nah, tugasnya itu seperti memeriksa, merancang, mengonfigurasi, menguji, dan juga mengoptimalkan sistem ERP. Manfaatnya dari analisis ini membantu manajemen membuat keputusan berbasis fakta, memprediksi tren, dan mengidentifikasi peluang atau risiko. Dan yang terakhir ada keamanan data, yaitu tujuannya untuk melindungi data dari akses, modifikasi, atau kehilangan yang tidak sah sepanjang siklus hidupnya. Fitur dan praktiknya seperti kontrol akses berbasis peran atau RBAC, seperti memberikan hak akses sesuai fungsi kerja, misal HR hanya bisa melihat data HR, atau yang kedua seperti enskripsi, yaitu menginskripsi data saat disimpan dan ditransfer. Selanjutnya ada CSF, yaitu Critical Success Factor dalam ERP. Yang pertama, ada dukungan manajemen puncak atau top management support, yaitu komitmen penuh dari pimpinan sangat penting untuk mengatasi tantangan, menyediakan sumber daya, dan mendorong adopsi di seluruh organisasi. Yang kedua, ada perencanaan dan tujuan strategis yang jelas, yaitu menentukan tujuan bisnis yang terukur dan bagaimana ERP akan mencapainya, bukan hanya mengimplementasikan fitur. Yang ketiga, ada manajemen perubahan organisasi, yaitu mengelola dampak perubahan pada karyawan, termasuk komunikasi efektif dan dukungan adaptasi proses kerja baru. Dan yang keempat, keterlibatan pengguna akhir atau end user, seperti melibatkan pengguna sejak awal untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan motivasi. Dan yang kelima, yaitu pemilihan vendor dan mitra, seperti memilih mitra dengan rekan jejak dan pengalaman relevan untuk memandu implementasi. Dan yang keenam, ada kualitas dan imigrasi data, yaitu memastikan data yang dipindahkan ke sistem baru supaya akurat, bersih, dan juga konsisten. Yang ketujuh, pelatihan dan pengujian menyeluruh, seperti uji coba ekstensif dan pelatihan yang memadai untuk pengguna agar familiar dan dapat memanfaatkan sistem sepenuhnya. Yang ke-8, anggaran realistis dan manajemen. Anggaran yang komprehensif mencakup biaya tersembunyi seperti kustomisasi, konsultasi, dan juga pemeliharaan berkelanjutan. Yang ke-9 yaitu manajemen proyek yang baik, seperti struktur manajemen proyek yang kuat untuk mengendalikan jadwal, anggaran, dan juga ruang lingkup. Dan yang terakhir ada penyesuaian proses bisnis, yaitu seperti mengoptimalkan proses bisnis agar sesuai dengan kapabilitas ERP, bukan hanya menyesuaikan ERP dengan proses lama yang tidak efisien. Dan terakhir, di sini ada studi kasus tentang ERP. Seperti contohnya, pada perusahaan Telkom Indonesia adalah perusahaan besar dengan banyak layanan dan jutaan pelanggan. Dulu, data di setiap divisi terpisah, sehingga proses kerjanya begitu lambat. Laporan lama selesai, dan sering terjadi salah informasi. Untuk mengatasi itu, Telkom memakai ERP SAP agar semua data perusahaan berada dalam satu sistem. Modul yang dipakai meliputi keuangan, SDM, gudang, layanan pelanggan, dan pemeliharaan jaringan. Setelah ERP digunakan, proses kerja jadi lebih cepat, data lebih rapi, laporan juga otomatis, dan koordinasi antar divisi jauh lebih mudah. Layanan pelanggan juga meningkat karena teknisi, gudang, dan bagian layanan memakai data yang sama. Secara keseluruhan, ERP membuat Telkom lebih efisien, lebih cepat dalam pelayanan, dan lebih mudah mengelola asetnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.